Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim, yang mana insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan atau membahas terkait hukum mempelajari ilmu at-tajwid. Karena banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka masih belum faham tentang atau terkait hukum mempelajari ilmu tajwid ini. Ya, sehingga banyak di antara mereka yang meremehkan untuk mempelajari ilmu at-tajwid, ya. Di situ ada 3 pendapat ulama ya terkait hukum mempelajari ilmu at-tajwid, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban sama sekali untuk mempelajari ilmu tajwid. Ya, mengingat konsekuensi ya apabila kita menetapkan hukum itu wajib, ya maka nanti konsekuensi meninggalkan untuk mempelajari ilmu tersebut pun yakni berdosa, ya. Artinya apabila seseorang tidak mempelajari ilmu tajwid, ya maka dia akan mendapatkan dosa karena hukumnya adalah wajib, ya. Begitu juga ketika seseorang terjerumus misalkan ke dalam suatu kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an, ya, karena dipandang wajib, ya, maka semua orang yang salah dalam membaca Al-Qur'an pun ya tentu di situ dihukumi berdosa, ya. Ini menurut pendapat yang pertama, ya. Dan ini pendapat yang lemah, ya. Adapun pendapat yang kedua, ya, yaitu pendapat Imam Jazari rahimahullahu taala yang ma'ruf di kitab beliau, ya, Muqaddimah ya Jazariyah, ya. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu, ya, malam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, ya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya mengambil ilmu tajwid, ya, mempraktekkan ilmu tajwid itu hatmul lazimu, sesuatu yang wajib, ya. Malam yusahhihil qur'ana athimu, ya. Barang siapa yang tidak mempraktekkan ilmu tajwid, ya, ketika membaca Al-Qur'an, maka dia akan berdosa, ya. Li'annahu bihil ilahu anzala, ya, karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tajwid, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan waratilil qur'ana tartila, ya, ini perintah untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya, dengan menggunakan ilmu at-tajwid, ya. Kemudian wa hakadha minhu ilaina wasala, ya, dan ilmu tajwid dan Al-Qur'an sampai kepada kita pun sama, ya, dengan ilmu tajwid, ya. Nabi kita mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, kemudian sampai ke kita, ya, di situ menggunakan ilmu at-tajwid, ya. Ini pendapat dari Imam Jazari rahimahullahu taala bahwasanya beliau memandang mempelajari ilmu tajwid itu suatu kewajiban, ya. Adapun pendapat yang ketiga, ya, yaitu pendapat, ya, yang mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu tajwid ini, ya, ada rinciannya, ya, ada rinciannya. Di situ artinya tidak semua yang dibahas di dalam ilmu tajwid itu menjadi wajib, ya. Jadi di sana ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya sunnah, ya. Dan gampangnya untuk menentukan pembahasan itu wajib atau tidak,
ya apabila pembahasan tersebut bisa mencegah seseorang dari melakukan kesalahan berat, ya, kesalahan lahnul jali, ya, kesalahan yang berat. Ya, kesalahan yang berat ini yaitu kesalahan yang sampai merusak arti, ya, sampai merusak makna. Ya, tentunya di situ pembahasan terkait makhorijul huruf, ya, karena seseorang tidak boleh salah dalam mengucapkan makhorijul huruf, ya. Ya, contoh misalkan yang sering anak sampaikan ketika orang membaca misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya harusnya dengan ain, ya, namun banyak yang membacanya alhamdulillahi rabbil alamin, alamin dengan hamzah, ya, maka ini merusak arti, ya, yang artinya harusnya rob, ya, seluruh alam, ya, ini jadi rob, ya, orang yang berpenyakit, ya, alam itu artinya yang berpenyakit, ya, seperti itu. Kemudian misalkan bab atau pembahasan terkait mad tabi'i misalkan, ya, jadi yang harusnya dibaca panjang dia pendekkan, yang harusnya dibaca pendek dia panjangkan, ya, maka ini artinya nanti bisa rusak, ya, bisa berubah, ya. Ya, contoh ini juga sering anak sampaikan, ya. Contohnya misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huda di sini hu-nya pendek, ya. Huda artinya petunjuk, ya. Tapi kalau kita baca, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, nah, maka ini artinya sudah beda, ya. Yang tadinya artinya petunjuk, huda, jadi huda, ya. Huda itu bisa bermakna orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Dan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang bisa menyebabkan, yang bisa mencegah seseorang dari melakukan kesalahan yang berat, ya, maka untuk pembahasan yang seperti ini wajib, ya, dipelajari oleh setiap kaum muslimin, ya. Jadi mempelajari makhorijul huruf ini wajib, ya, karena tidak boleh seseorang salah, ya, ketika membaca Al-Qur'an, ya, merubah yang tadinya harusnya dibaca huruf ini kemudian dibaca huruf ini, ya. Nah, ini tidak boleh karena bisa merusak arti, ya, demikian. Adapun yang tidak sampai merusak arti, ya, misalkan pelajaran mad jaiz munfasil, ya, atau mad wajib mutasil, ya. Nah, ini perkara yang tidak sampai merusak arti, ya, artinya mad jaiz munfasil misalkan panjangnya 4 atau 5 harokat, ya, kemudian kita lebih dari itu atau kurang dari itu, ya, tidak menyebabkan rusaknya arti, ya, tidak sampai menyebabkan rusaknya arti. Namun, ya, di situ kesalahannya kesalahan yang ringan, ya. Atau kita misalkan terkait dengan idgham bi gunnah misalkan, ya, kita kurang gunnah, harusnya dibaca famay ya'mal, maka kita baca famay ya'mal. Nah, ini tidak merusak arti, ya, tidak merusak arti. Maka untuk pembahasan yang seperti ini yang disunahkan, ya, artinya tidak diwajibkan. Ya, meskipun yang wajib pun di situ ada rinciannya lagi, ya. Artinya di sana ada orang-orang yang memiliki udzur, ya. Mungkin dia sudah belajar tajwid, namun karena belum bisa mempraktekannya
sehingga banyak mengalami kesalahan-kesalahan. Atau mungkin karena sudah tua, ya namanya orang tua, mungkin giginya sudah tanggal atau lidahnya sudah kaku, ya sehingga tidak bisa menyebutkan atau mengeluarkan huruf dengan sempurna. Kemudian misalkan orang yang cacat, ya, yang tidak bisa menyempurnakan bacaan, ya maka ini orang-orang yang diberikan uzur, artinya tidak berdosa meskipun dia melakukan kesalahan, dengan syarat tadi, ya dengan syarat ya tetap belajar, ya. Yang berdosa ini kalau dia melakukan kesalahan namun tidak mau belajar, ya maka ini yang dikategorikan berdosa, ya. Tapi kalau sudah belajar kemudian banyak mengalami kesalahan, ya insya Allah ini diberikan uzur, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi yaqra'unal Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajron, ya. Seorang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terbata-bata, ya, masih banyak mengalami kesalahan, ya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, pahala yang pertama, pahala karena dia sudah susah payah untuk membaca Al-Qur'an. Yang keduanya, pahala dari membaca Al-Qur'an itu sendiri, ya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jadi ada 3 pendapat para ulama di situ yang insya Allah yang menurut ana pribadi lebih rojih, ya, pendapat yang terakhir, ya, pendapat yang dengan melakukan rincian, ya seperti itu. Ya itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan tentunya jangan kita ambil, ya, kita ambil sesuatu yang benar, ya. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.